Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur adalah waktu sepertiga malam terakhir. Dan waktu itu juga sholat tahajud yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kemudian yaqul, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabah doanya. Dan siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Jadi berdoa waktu tahajud adalah waktu yang sangat istimewa. Jangan sampai melupakan doa di waktu tersebut. Barakallahu fikum. Pak Ustadz, apakah seorang muslimah boleh melaksanakan sholat Jumat? Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dilaksanakan berjamaah, kecuali 4. Salah satunya adalah perempuan. Kemudian dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, baik itu laki-laki atau perempuan, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang tidak mendatangi sholat Jumat, maka tidak ada wajib buat dia mandi, baik itu bayi laki-laki atau perempuan. Maka dari hadis ini, perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tetapi jika dia mau menjalankan sholat Jumat, maka dibolehkan. Dan kalau dia ingin menjalankan sholat Jumat, maka dianjurkan mandi terlebih dahulu. Semua orang muslim dan betul-betul keislamannya, dia akan masuk surga. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, akan dikeluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah walaupun sebesar biji dzarrah pun. Tentu bagi orang yang memiliki keimanan dalam hati, walaupun dia ahli maksiat, selama dia bukan orang kafir, selama dia bukan orang musyrik, dia akan masuk surga. Tentu ada yang masuk ke neraka dulu, baru dimasukkan ke dalam surga. Ada yang memang masuk ke dalam surga secara langsung. Keimanan yang benar dalam hati harus selalu kita miliki. Dan tentu kita sebagai orang yang beriman, buktikan keimanan tersebut dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa ada waktu-waktu mustajab. Satu, ketika azan berkumandang. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Yang ketiga, ketika kita sholat sebelum salat. Yang keempat, ketika hari Jumat. Yang kelima, ketika kita berbuka puasa. Kemudian yang keenam adalah ketika waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir. Boleh, tidak jadi masalah. Adapun ada sebagian menyebutkan hadis Nabi SAW tentang larangan tidur setelah asar, tapi para ulama menyampaikan hadis itu adalah hadis yang sangat lemah, sehingga kalau kita tidur pada asar dibolehkan saja. Wallahu a'lam. Surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, mau nggak saya ajarkan kepada kalian surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian Rasul membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah, hiya sab'ul matani wal Qur'anul azim. Barakallahu fiikum.